أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Berapa jumlahnya? 3 sudah. Udah berapa lapis? 3, 4, 3, 1, 3. Sudah ya? Nabi Muhammad ketika perang berikut, perang Khandaq, tiba-tiba ada dari Persia namanya Salman Al-Farisi datang. Nanti akan terjadi begitu lagi. Akan ada dari luar Arab, dari luar yang tadi, kemudian otaknya cerdas, dia bisa strategi perang, dia akan membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Bukan berarti Nabi itu nggak bisa perang, Pak. Nabi mah gampang. Alam ini kan di tangan beliau, pembukaan syafaatnya. Ya, tapi Allah itu menciptakan Nabi harus menghargai sebab. Maka diperintahkanlah orang-orang ini bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti Al-Mahdi juga sama. Lalu siapa lagi yang membersamainya? Kita potong kompas. Berapa jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat? 124.000. Maka nanti tentara Al-Mahdi juga akan ada 124.000. Gak tahu, mungkin ada tambahan lagi, wallahu alam. Tapi ini pola-polanya kira-kira seperti itu. Dan semuanya punya ruh wali. Semuanya wali Allah. Gak ada yang orang-orang biasa. Tapi dia orang biasa secara zahir. Batinnya batin wa aulia. Jangan dikira orang 313 itu semuanya ulama. Enggak. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut perang, itu yang ulama cuma beberapa orang. Tidak semuanya ulama. Maka jangan sedih, siapa tahu di antara kita ada yang dipilih ya. Ya, 124.000 tuh dikit apa banyak, Pak? Dibandingkan 7 miliar. 124.000 dibandingkan 7 miliar manusia. Baru di belakangnya nanti ya tukang rame-ramein aja, Pak. Ya. Berapa jumlahnya wallahu alam, tapi tentara yang disebut tentara Al-Mahdi itu mereka. Tadi saya meninggalkan kisah Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi? Bril, kira-kira gitu ya. Bukan lagi ngopi, Pak. Di sono enggak ada kopi. Yang ikut perang bersama kami perang Badar itu siapa? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang ikut perang di antara kamu adalah orang-orang terbaik di kalangan manusia, maka yang ikut perang bersama engkau dari kalangan kami para malaikat muqarrabun itu juga yang terbaik. Tapi saya lupa berapa angkanya di situ, 70.000 atau 70 gitu. Saya lupa, Pak. Ya. Ini hafalan kita kadang-kadang nggak datang tepat saatnya nih. Cuma yang kita ingat, beliau menyebutkan malaikat-malaikat terpilih. Berarti malaikat itu ada stratanya juga. Maka di hadis Muslim saya menemukan seorang sahabat ketika berperang, perang Badar, pedangnya belum sampai ke musuh, musuhnya udah mental duluan. Nanti bisa kejadian begitu, mirip-mirip kayak film-film pendekar ya. Jahat gitu ya. Itu nanti kejadian, Pak. Nah, ini secara barisan barikadenya kira-kira ya. Sekarang siapakah mereka yang 4, yang 313, yang 124.000 itu? Ya, siapa mereka sebenarnya? Yang pertama hadis sudah kita baca di depan. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama-ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi dari Nabi? Duit? Enggak. Istri? Enggak, banyak kok wali jomblo. Istri atu. Kalau Nabi kan istrinya berapa, Pak? 13. 11, lalu kemudian saat beliau meninggal ada 9 istri. Jadi bukan itu yang diwarisi ya. Walaupun nanti boleh kalau sudah daulah berdiri tuh boleh nikah banyak-banyak. Nanti kata Nabi, satu laki-laki banding 50 perempuan di hadis Imam Muslim. Ta'dilu khamsina imra'ah. Ya, 50 perempuan. Kenapa? Habis perang. Habis perang itu terjadi. Jadi ciri pertama mereka
ruhani ulama, walaupun tidak bisa baca kitab. Ulama itu siapa di Quran? Surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma hanya ulama. Berarti yang menjadi pewaris Nabi nggak mesti bisa baca kitab. Ya, kebetulan saya nggak baca kitab, Pak, nggak bawa. Ya, jadi yang nggak bisa baca kitab nggak usah sedih, nggak masalah. Tapi ada nggak rasa takut kepada Allah di kolbu? Kalau ada potensi menjadi tentaranya. Ya, kalau ada itu dalam diri saya bisa jadi tentaranya. Kalau umur panjang, kan masa depan itu kita nggak tahu. Ya, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita dikasih tahu. Ya, itu satu.